Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi, yang saya hormati para pengurus dan Bapak Ibu rahimakumullah. Kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan kita, memberikan kita rezeki setiap kebutuhan kita, memberikan kemudahan setiap urusan kita, memberikan ampunan setiap dosa-dosa kita, memberikan husnul khotimah saat kematian kita, dan mudah-mudahan kita nanti diberikan hidup yang baik, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin, amin, Ya. ya Rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini saya tidak membahas tentang hadis. Nah, selang-seling. Ya, kadang-kadang di hadis, kadang-kadang di Al-Qur'annya. Supaya tidak jenuh hadis, terus ya selang-seling. Nah, pada saat ini kita akan menyampaikan tentang masalah stres. Kalau di pembukaan ini kelihatannya Pak Agus juga sering menyampaikan. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnas. Kalau memang Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnas. Nah, ternyata Al-Quran itu di surat Ibrahim ayat yang 1, ayat ke-1, ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu menginginkan agar manusia keluar dari kedoliman, dari kegelapan. Litukhrijalin nas minad dhulumat ilan nur. Supaya dengan Al-Quran itu manusia bisa keluar dari kegelapan. Nah, yang namanya gelap itu banyak. Gelap itu karena banyak masalah jadi gelap. Ya, maka penyelesaiannya adalah Al-Quran. Itu gereja linas. Sampean cari di Al-Quran, cari di Al-Quran. Meskipun tidak bisa membacanya, sampean cari artinya. Supaya bisa keluar dari kegelapan itu, dari masalah-masalah itu. Masalah apapun, kata Allah, litukhrijannas minad dhulumati ilan nur. Maka solusinya adalah Al-Quran. Jadi apapun permasalahan kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Quran. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, minimal satu hari 17 kali itu ada kalimat ihdinas sirotol mustaqim sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan. Jadi orang yang tanpa masalah, penuh dengan kenikmatan. Bukan jalannya orang-orang yang kau benci. Dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Di mana jalan itu, penuh kenikmatan itu di mana? Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ada di dalam Al-Quran yang tidak ada keraguannya sama sekali.
Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, saya pada saat ini menjelaskan pokok masalahnya pada satu, ya, pada surat ketiga ayat 129. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Monggo. Jadi Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, walillahi dan milik Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalau saya gambarkan dengan segitiga ini, Bu. Nah, segitiga yang ujung ini adalah Allah. Pemilik segalanya yang ada di bawah ini. Jadi apapun yang ada di langit dan ada di bumi adalah milik Allah. Kita milik Allah. Permasalahan kita milik Allah. Ya, semuanya tidak ada yang keluar dari Allah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini nanti ada kita itu milik Allah dan semua milik Allah. Permasalahan kita di sini juga milik Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, berkehendak dengan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, berkehendak untuk mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Tapi di belakangnya ada wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kalau kalimat Maha Pengampun dan Maha Penyayang ini, maka kita ada seakan-akan di kalimat itu bahwa manusia itu memang banyak salah. Dan Allah menyediakan diri sebagai yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita punya masalah kita sampai kadang-kadang keluar jalur yang semestinya. Nah, tapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kemarin saya sampaikan, janganlah sebagai orang mukmin itu kita berputus asa. Wa ya qaumi istaghfiru. Jadi mintalah maaf. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita lanjut, ya. Kita lanjut di surat ke-2 ayat 21. Siapa Allah terhadap kita? Siapa Allah terhadap kita? Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Monggo. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Baik. Putus-putus. Ya ayyuhan nas. Ya. Ya ayyuhan nas. Di sini ada kalimat ya ayyuhan nas. Para manusia.
Manusia itu siapa? Manusia itu pernah saya sampaikan, manusia itu makhluk yang terbaik. Produk Allah yang terbaik itu namanya manusia. Ya, kita ini adalah alladzi khalaqakum. Berarti kita ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Nah, kemudian karena kita makhluk Allah, u'budu rabbakum. Ya, u'budu rabbakum, tunduk dan patuhlah kalian semua terhadap aturan Allah. Yang jadi pokok permasalahan, tunduk dan patuh terhadap aturan. Jangan sampai kita melanggar aturan. Permasalahan itu munculnya karena kita tidak sesuai dengan aturan. Munculnya permasalahan itu begitu. Kenapa kita punya masalah? Ada di antara kita yang melanggar aturan Allah. Maka muncullah permasalahan. Allah sudah menggariskan kita menuju ke tempat yang lurus, tapi kadang-kadang kita belok. Nah, maka belok itu akan memunculkan masalah. Kalau keterusan belok nggak kembali, maka jadi masalahnya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Bahkan kadang-kadang tidak terselesaikan. Maka kembalilah terus ke jalan yang lurus. Mintalah terus, minta pertolongan kepada Allah agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana Al-Quran, ulaika ala hudam min rabbihim. Jadilah kita selalu berjalan di atas jalan Allah. Jangan berjalan di atas jalan selain jalan Allah. Kalau jalan selain jalan Allah ada apa? Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah sesudah ayat kursi itu ada kalimat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Berarti ada Allah yang memberikan jalan yang bisa mengeluarkan minadh dhulumat ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Nah, berarti ada taghut. Maka kita jangan sampai ke jalannya taghut. Kalau ke jalannya taghut, otomatis kita akan menjadi kafir. Nah, kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kita. Yang menciptakan kamu semua. Berarti kita pada saat itu, ya, seakan-akan kalimat ini disampaikan kepada berdialog antara orang pertama dan orang kedua. Orang pertamanya itu Allah, dan orang keduanya adalah manusia. Ya, manusia. Dan disampaikan kepada manusia itu, Allah juga walladzina min qablikum. Allah juga yang menciptakan manusia sebelum kalian. Jadi manusia sebelum kita, mulai Nabi Adam sampai kita saat ini, ya yang menciptakan satu. Yang menciptakan ya Allah. Karena yang menciptakan ya Allah, ya aturannya ya satu dari Allah. Sama saja, sama saja. Aturannya dari Allah. Yang menciptakan Allah, aturannya dari Allah. Nah, aturan dari Allah itu ada tujuan dari Allah. Kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi yang bertakwa. Kalau kita sering dengar dalam khutbah Jumat, atau sebagaimana yang saya sampaikan di awal, mudah-mudahan, ini target Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin itu bagaimana sih? Orang yang muttaqin itu orang yang hidup tanpa masalah. Masalah mesti ada, tapi selalu ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluarnya. Kalau dalam sering kita dengar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar setiap permasalahan kita,
memberikan rezeki setiap kebutuhan kita, memberikan kemudahan setiap urusan kita, memberikan ampunan setiap dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Itu cirinya orang takwa. Jadi, jadilah kita harapan Allah sebagaimana harapan Allah. Jadi orang yang bertakwa. Nah. Baik, kita lanjut. Jadi kalau di sini berarti di sini ada anas, ada manusianya. Yang kedua, bagus, nyun telu bagus. Kira-kira menghapusnya ini bagaimana? Ruwet-ruwetnya ini. Tinggi Pak Ustadz, itu ada apa? Sebentar. Itu ada hapus itu ya Pak Ustadz. Pilihan hapus. Ini ya. Ya. Tapi nggak apa-apa Pak Ustadz, masih klik. Ya itu Pak Ustadz betul. Ya. Itu. Ketemu. Baik. Kemudian, siapakah Allah terhadap manusia? Yang pertama tadi, Allah yang telah menciptakan kita manusia yang mulai dari Nabi Adam sampai dengan kita, dan Allah yang mengatur. Maka kita berkewajiban untuk mengikuti aturannya. Targetnya Allah agar manusia hidup tanpa masalah. Meskipun ada masalah, manusia hidup ada jalan keluar setiap permasalahannya, ada solusi setiap urusannya, dan ada ampunan setiap dosa-dosanya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak mungkin ada masalah, tapi yang penting ada jalan keluar. Manusia tidak mungkin nggak ada kesulitan, tapi yang penting ada kemudahan. Manusia tidak mungkin ada bersih terus, tapi yang penting ada ampunan. Nah, manusia yang terakhir, yang paling penting adalah masuk surga. Itu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian saya ulang lagi. Di sini masih walillahi. Walillahi. Semuanya itu milik Allah. Dan kita ada di posisi ini. Dan ini semua yang ada di langit dan bumi. Permasalahan kita. Nah, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Di surat Al-Baqarah, surat ayat ke-29. Monggo diartikan. Wati. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Walladzi khalaqalakum. Dialah yang menjadikan untuk kalian. Jadi apapun yang di bumi, ya, apapun yang ada di bumi keseluruhannya itu adalah lakum. Lakum itu artinya bermanfaat untuk kalian. Baik masalah kita itu pasti bermanfaat untuk kita. Ya, Allah memberikan masalah, Allah tahu. Ya, Allah tahu tujuannya apa. Ya, jadi tidak ada yang tidak bermanfaat untuk kalian. Berarti tinggal kita bagaimana mensikapinya. Apakah kita mensikapi itu bermanfaat ataukah mensikapi itu permasalahan? Karena pada dasarnya semua kalau seumpama berupa musibah, berupa bencana, berupa ujian. Nah, ujian itu semakin banyak ujian,
ternyata semakin cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat kita. Semakin banyak ujian, semakin cepat derajat kita diangkat oleh Allah. Maka jangan kemudian stres dengan ujian itu. Maka kita harus senang. Oh, ternyata alhamdulillah, saya tinggal menunggu derajat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Derajat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka di sini pencipta apa saja. Khalaqalakum, menciptakan untuk kalian apa saja. Apa saja fil ardi, yang di dalam bumi. Nah, apa saja itu termasuk permasalahan yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, musibah yang kita hadapi. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan. Jadi kalau di sini berarti musibah itu pasti ada. Bukan nggak ada, pasti ada. Musibah itu pasti terjadi. Nggak mungkin tidak terjadi. Karena itu sebagai ujian bagi kita. Begitu. Baik, selanjutnya. Mohon maaf, ini kelihatannya kalau saya sering baca, mencari-cari itu, ternyata apa yang kita kerjakan itu tidak akan lepas dari Al-Quran. Pasti ada dasar hukumnya. Nah, tinggal sekarang permasalahannya tinggal bagaimana tanggapan manusia. Tanggapan manusia terhadap apa yang diberikan Allah. Tapi kalau hubungannya dengan stres, itu berarti ada dua. Ada manusia itu ada masalah, ada ujian, dan ada musibah. Tapi tanggapannya dulu, tanggapan manusia itu bagaimana? Nah, tanggapan manusia itu ada pada surat ke-89. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Monggo diartikan. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Monggo diartikan pula. Sementara itu, apabila dia mengujinya, lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Wa ammal insan. Adapun manusia idza mabtalahu, apabila tertimpa kepada manusia, apabila mengenai kepada manusia atau memberikan kepada manusia siapa? Rabbuhu, Tuhannya, fa'akramahu wa na'amah. Manusia diberikan kemuliaan, diberikan kenikmatan. Nah, jadi mestinya kalau diberikan kenikmatan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mestinya bertambah bersyukur supaya nikmatnya bertambah-tambah. Nah, tanggapan manusia apabila diberikan kenikmatan dan kemuliaan, maka dia akan mengatakan, Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi, lupa bahwa itu juga bisa menjadi ujian. Bisa menjadi ujian. Sehingga merasa Tuhanku memuliakan aku. Ini yang disampaikan manusia.
kita mendapatkan nikmat besar, kita oh Tuhan, dia mengatakan oh Tuhanku memuliakan aku. Padahal yang namanya ujian itu ada bisa baik, bisa tidak, bisa dimuliakan, bisa tidak. Kita mulia itu juga ujian. Kita tidak mulia itu juga ujian. Ya, namanya manusia, ujian yang paling enak apa? Ya ujian mulia. Tapi ternyata ujian kemuliaan, ujian pangkat, ujian kedudukan, dan lain sebagainya, ya, ujian yang mempunyai istri cantik dan lain sebagainya, duniawi, itu ternyata kadang-kadang malah tidak berhasil. Nah, kadang-kadang begitu. Fa'amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan apabila ujiannya itu berupa faqadara alaihi rizqahu, rizkinya ditentukan, dicukupkan begitu aja. Nah, itu juga ujian. Maka dia merasa dihinakan oleh Allah. Oh, padahal saya sudah sholat tahajud, saya sudah sholat wajib lengkap, saya sudah sholat ini, sudah begitu, sudah taat kepada Allah. Nah, tapi kenapa kok masih istilahnya rezekinya masih seret? Nah, padahal memang Allah yang menjadikan itu. Wa amma idza mabtalahu, memang Allah yang menjadikan itu faqaddaru. Maka kata-kata manusia yang muncul dari lesannya, fayaqulu rabbi ahanan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menghinakanku. Nah, itu manusia. Nah, dan ini akan jadi masalah lagi. Ya, ini akan jadi masalah lagi. Nah, maka dicoba, ya, kita betul-betul menjadi manusia yang diciptakan Allah yang terbaik. Baik. Kemudian ada Allah milik Allah, dan kita di sini para manusianya, dan kita di sini ada masalah yang kita hadapi. Jadi ada semua bersumber dari ini. Ya, bersumber dari Allah, baik kita maupun masalah kita. Masalah kita ada ujian, ada musibah. Ya, ada ujian dan ada musibah. Jadi semuanya itu milik Allah. Hanya saja manusia kadang-kadang tidak dikembalikan ke sini. Nah, kita tidak kembalikan ke sini. Seakan-akan kita kalau punya masalah kita langsung ke sini. Seakan-akan begitu. Nah, kita buka di surat kedua ayat 156. Nah, kalau 155-nya itu bentuk ujian Allah. Ujian wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Nah, jadi ada ujian itu berupa minal khauf, rasa takut, wal ju', lapar, kelaparan, wa naqsim minal amwal, harta bendanya habis, wal anfus, dan sakit. Nah, semuanya itu kata Allah, idza asobathum musibah, kayak ayat sebelumnya, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Jadi ini yang pertama kali harus dihadapi, sebagaimana Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi jalan keluar itu caranya hanya ada dua. Yang pertama sabar, sabar, sabar. Dan yang kedua adalah doa atau sholat. Nah, wabasyiris sabirin itu siapa? Alladzina idza asobathum musibah.
alladzina idza asobat musibah, yaitu orang yang apabila terkena kepada mereka musibah, tertimpa kepadanya musibah, qalu mereka menyampaikan, lesannya mengatakan, ini semua dari Allah. Kita milik Allah. Apapun juga dari Allah. Semuanya lillahi ma fis samad. Semuanya milik Allah. Kita ada di sini ya kita milik Allah. Masalah kita yang ada di sini ya semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kembalikan ke sini. Ini permasalahannya. Kembalikan ke sini. Supaya kita yakin. Kalau kita sudah yakini begitu, kita sudah tidak usah terlalu capek untuk mengurusi itu. Ya. Baik. Kita lanjut slide yang lain. Berikutnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Apapun kalau kita punya masalah, yang pertama kali, yang nomor satu, apapun masalah kita, nomor satu adalah kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah dengan apa? Dengan banyak doa. Ya Allah, Engkau yang menciptakan ini semua. Dan saya kembalikan kepadamu. Ya. Darimu dan saya kembalikan kepadamu. Ya. Kita jangan langsung ke nomor 3. Jangan langsung ke nomor 3. Kalau saya contohkan, kita punya masalah dengan anak. Anak kita ini kita kasih tahu sulit. Kita suruh apa sulit, kita suruh sholat kadang-kadang sulit. Maka kita jangan langsung kepada anak. Kalau kita langsung kepada anak, maka anak kita kalau tidak mau ya kita tersendiri. Pusing kita menghadapi anak kita. Ya. Kepada klien kita. Tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal kita menginginkan supaya sesuai dengan keinginan kita, agar masalah kita selesai. Ya, agar tidak terjadi lagi masalah. Tapi kadang-kadang tidak sesuai. Tidak sesuai itu, maka jadi masalah. Maka yang pertama kali harus kita kerjakan adalah ke sini. Kepada Allah. Itu yang pertama kali. Dengan apa? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Fa-inni qarib. Allah sudah istilahnya Allah sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan fa-inni qarib. Apapun yang kamu minta, saya dekat. Permasalahan apapun yang kamu hadapi, saya dekat. Ya, diajangi ombo, bahasa Jawa. Allah sudah mengajangi ombo, saya dekat. Apapun permasalahan kamu, saya dekat. Maka fa-inni qarib, saya dekat. Maka kalau kita katakan, kalau saya dekat, jangan meninggalkan saya. Saya dekat, saya yang menciptakan kamu. Saya juga yang membuat aturan itu untuk semuanya. Saya dekat. Nah, kedekatan saya, kata Allah, di sini adalah ujibu da'watad da'i idza da'a. Wal yastajibuli. Ujibu da'watad da'i adalah mengijabahi, menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab
apapun yang kamu minta. Kalau kita ini menjawab ini apa yang kita minta. Ya. Jadi falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarsudun, agar kalian berada dalam kebenaran. Nah, jadi kebenaran itu tidak bisa semau kita langsung ke sini, nggak bisa. Tapi kebenaran itu adalah kita manusia kepada Allah. Kita mempunyai masalah, suami kita sakit, istri kita sakit, ada ujian, anak sekolah nggak punya biayanya, ternyata kurang dan lain sebagainya. Lah, kita ke sini dulu. Ke sini dulu. Jangan langsung ke sini. Kalau langsung ke sini, bisa-bisa kita, bapak kade duit, ya sekolahmu sampai saat ini aja, Nah, seakan-akan bahwa duit itu milik kita. Padahal semuanya milik Allah. Ya. Maka kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang telah meletakkan anak saya di sekolah ini. Maka rizkinya Engkau pula ya Allah yang memberikannya. Ada padamu. Nah, maka kita akan banyak doa kepada Allah. Kita akan banyak minta kepada Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentukan dari mana kita dapatkan uang. Kalau di dalam Al-Quran ada kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum. Urusan pekerjaanmu saya yang nata. Tapi yang penting kamu kepada Allah. Ucapkan yang baik. Ya, kamu jangan sampai kepada Allah itu punya suudon. Berkatalah yang baik. Urusan pekerjaan kata Allah, Allah sudah menjanjikan saya yang akan menatanya. Maka kita tidak perlu khawatir. Ya, anak kita kalau seumpama masalah sekolah, sekolah di mana saja, nah, nggak perlu khawatir. Allah yang mengatur. Ya, Allah yang mengatur. Dan pekerjaan kita pun Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Yang penting waqulu qaulan sadida. Nah, itu begitu. Sehingga masalah kita ringan. Kita kembalikan kepada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Maka yang paling penting falyastajibu li. Maka kalian itu jawablah untuk aku. Kalian saya suruh berdoa, berdoalah. Ya, jangan kemudian tidak berdoa, jangan kemudian tidak minta. Ya. Kalau kita memutuskan di sini, nah, kita putuskan di sini, maka seakan-akan Allah mengatakan, kamu kira kamu mampu menyelesaikan permasalahanmu tanpa melibatkan aku. Padahal aku, kata Allah, yang memiliki semuanya. Sayalah yang memiliki semuanya. Apa kamu kira bahwa kamu itu mampu menyelesaikan semuanya? Tidak. Kalau saya biarkan kamu tanpa tangan saya, maka kamu nggak akan bisa. Kalau istilah saya biasanya, oh Allah di sini akan mentertawakan manusia. Coba sih, tak culno, kira-kira iso apa enggak kon. Kamu nggak njaluk aku, tak culno, kira-kira bisa apa tidak. Maka kewajiban kita adalah doa kepada Allah. Jangan lepaskan doa. Ya, jangan lepaskan doa kepada Allah. Karena itu adalah kewajiban kita. Nah, la'alakum yarsudun. Nah, harapan Allah begitu. Agar kita semua menjadi orang-orang yang dalam kebenaran. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua. Setelah kita melaksanakan yang kedua, nah, maka kita lanjutkan. Selanjutnya adalah baru yang kedua. Yang kedua di sini. Besar ini ya.
Baik, diartikan Bu Wati dulu. Enggak Bu Wati diartikan. Ya, Ustaz. Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bawahnya juga Ustaz. Baik. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi dan milik Allah mulkun. Mulkun itu kerajaan. Mulkun itu artinya kekuasaan. Ya. Kalian manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau tidak ada mulkun Allah. Semuanya itu adalah mulkun. Semuanya itu langit dan bumi Allah yang menguasai dan semuanya taat kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Maka kemudian yang kedua baru Allah ini kepada masalah kita. Allah kepada masalah kita. Ya, masalah kita punya masalah A atau mungkin punya masalah penyakit sakit. Nah, kita kepada Allah dulu, baru Allah itu kepada penyakit kita. Allah yang mengatur penyakit kita. Ya, Allah yang mengatur penyakit kita, sembuh atau tidak, Allah yang mengaturnya. Ya. Nah, jangan dilepaskan. Nah, jangan hanya langsung kepada penyakitnya, enggak. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menghendaki menciptakan sebagaimana keinginannya. Nah, keinginannya. Nah, di antara keinginan Allah di dalam surat yang kita baca tadi ada di akhirnya itu wallahu ghafurur rahim. Di surat Al-Imran 129. Ya, surat Al-Imran 129 tadi yang pertama kali ya. Nah, ada wallahu ghafurur rahim. Itu tujuannya Allah. Yaghfiru liman yasha, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ada hadis lain bahwa barang siapa yang sakit dan dia sabar, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Itu memang kehendak Allah. Kalau kita tidak dinikmati karena itu memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk masuk ke surganya di akhir kehidupan kita. Untuk bisa masuk ke surganya lebih cepat, maka penyakitnya di dunia ini dihilangkan. Semua dosa-dosanya dihilangkan. Dengan apa dosa-dosanya dihilangkan? Maka dengan penyakit itulah Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Maka apapun yang kita terima, baik itu baik maupun itu jelek, ada musibah, ada bencana yang kita terima, kita berhusnudzon saja kepada Allah sebagai seorang mukmin. Ya, karena Allah menginginkan itu. Ya. Supaya ada alasan Allah saumpama nanti ada orang yang protes. Ada yang protes. Dia sama amalnya dengan saya, tapi kenapa engkau memasukkan surga dan saya tidak? Saya juga ikut membantu membangun jalan. Saya juga ikut membantu membangun masjid. Saya juga ikut membantu ini dan ini. Kenapa dia masukkan surga, saya tidak? Nah, itu supaya ada alasan Allah kita mendapatkan bencana, kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan musibah. Ada alasan Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Begitu. Jadi bukan kemudian tidak ada tujuannya, semuanya bertujuan agar kita semua Allah Subhanahu wa taala
memasukkan kita ke dalam surga, mengampuni segala dosa kita. Nah, kita lanjut ya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Jadi semuanya itu taat dan patuh kepada kekuasaan Allah, karena di sini kalimatnya adalah mulku. Ya, apapun yang ada di langit dan ada di bumi, wa ma bainahuma, itu rajanya adalah Allah. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Baik yang ada di langit dan ada di bumi, termasuk permasalahan kita, problem kita, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Semuanya membaca tasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Maka yang kedua ini, Allah kepada masalah kita. Dan kalau Allah kepada masalah kita, maka tidak akan ada makhluk yang tidak taat. Karena semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Maka yang pertama tadi, kita kepada Allah. Yang kedua, Allah kepada masalah kita. Kalau sudah begitu, nah yang kedua ini, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Maka katakanlah Allah lah yang membuat aturan. Rabbun itu aturan. Rabbus samawati wa ma bainahuma. Allah lah pengatur langit dan pengatur bumi serta apa yang ada di dalamnya. In kuntum mukinin. Yang jadi masalah kita adalah mukinin di sini. Kita yakin nggak kalau Allah yang membuat segala-galanya? Kalau Allah yang membuat segala-galanya dan kita yakin kita kepada Allah, maka apapun selesaikan. Karena kita tidak yakin, maka kita kadang-kadang tidak kepada Allah dulu. Tapi kita kadang-kadang mencari ke Mbah Dukun gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kita itu aneh. Orang itu kadang-kadang pendidikannya sampai tinggi. Ya, pendidikannya sampai profesor. Kedudukannya juga sampai tinggi. Tapi kenapa mereka itu lebih percaya kepada orang yang tidak sekolah, ya, kepada orang yang tidak sekolah, ya, orang yang sukanya semedi dan lain sebagainya, tidak sekolah, malah di tempatnya jauh di desa-desa ada ilmu. Kenapa kita yakinnya kepada situ? Kenapa kita tidak yakin kepada Allah, tapi yakin kepada yang lainnya? Maka kalau kita serahkan kepada Allah, kita laksanakan yang pertama dulu, kemudian yang kedua, maka kita tidak akan ada masalah. Dan kita tidak akan stres, semuanya sudah milik Allah, semuanya sudah taat pada Allah, semuanya sudah. Baru yang ketiga kita datang kepada masalah kita. Kalau kita ada masalah dengan anak kita, baru kita datang kepada anak kita. Setelah kepada Allah didoakan, Allah kepada masalah kita, maka kemudian kita ke sini. Jangan dibalik, kita ke sini dulu. Kita jadikan masalah kita itu nomor satu, sehingga kita ke sini. Kalau kita ke sini, Allah membiarkan kita jadi stres. Kita tidak akan ada penyelesaiannya. Karena pada dasarnya yang mengatur dan yang menguasai permasalahan kita itu tunduk kepada Allah. Maka kalau kita langsung ke sini, nah inilah yang menjadikan kita stres. Kita salah sasaran. Ya, tujuan kita itu salah. Nah, maka masalah kita kepada Allah dulu.
punya masalah kepada Allah dulu, baru dengan doa, dengan sholat, kemudian kita minta, Allah pasti akan menjawab. Maka kemudian Allah kepada masalah kita. Setelah Allah kepada masalah kita, baru kita ini. Saya contohkan kepada orang-orang tua dulu. Orang tua dulu itu tidak punya pendidikan, ya juga tidak tinggi. Ya, kadang-kadang pendidikannya cukup SD, bahkan tidak bisa membaca. Tapi anak-anaknya bisa sarjana, ya, bisa jadi profesor. Ya. Jadi itu orang tua dulu. Saya sementara ini yang tidak bisa saya tiru kepada orang tua. Orang tua itu tidak punya apa-apa. Ya. Tapi kalau ditanya wis tah sekolah wae, engko nek wis wae ono pas nek wis wae kon sekolah pasti Gusti Allah ngekei. Bucarane ya opo. Nah, itu begitu. Yang tidak bisa. Orang tua dulu itu punya Gusti Allah, hanya punya Allah. Maka setiap ada masalah digantungkan kepada Allah. Bagaimana caranya? Banyak melaksanakan sholat malam. Dekat kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, dekat berdialog dengan Allah. Itu yang dikerjakan. Maka anak-anaknya luar biasa. Kalau saya, almarhum ibu saya itu membaca Al-Qurannya kuat. Kalau bapak saya itu sholat tahajudnya kuat. Maka beruntunglah anak-anak yang punya orang tua kepada Allahnya kuat. Jadi kita ini masalah kita kenapa anak-anak kita kok jadi sulit diatur. Mungkin jika dilihat dari orang tuanya. Orang tuanya kepada Allahnya kuat apa tidak? Nah, kalau orang sekarang ini merasa punya uang. Seakan-akan segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Tidak diselesaikan dengan berdoa kepada Allah. Ujung-ujungnya akan jadi masalah. Ya, bagaimana supaya anaknya diam? Nah, sekarang ini wis dikai HP yang penting diam. Nah, selesai, seakan-akan masalah selesai. Nah, tapi ternyata akibat dengan HP itu anaknya jadi masalah. Ya, akibat dengan HP anaknya jadi masalah. Dikei duit ae supaya bisa jajan dan anaknya bisa anteng. Ternyata dengan uang itu anaknya jadi masalah. Diam seakan-akan masalah itu terselesaikan, tapi sejenak saja. Kenapa? Karena kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang memiliki kita semuanya. Baik kita maupun masalah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya selesai. Yang bisa saya sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Karena tidak gampang orang punya masalah itu langsung kepada Allah, nggak gampang. Butuh yang namanya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kalau saat saya punya masalah, maka mungkin harus ada yang mengingatkan saya. Sampai ada masalah, saya mengingatkan saya. Maka butuh watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Monggo saya kembalikan ke Pak Agus.